Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas, Nafan Aji Gusta. Selamat pagi, Mas Nafan. Ya, selamat pagi Mas Dika, selamat pagi pemirsa Berita Satu TV. Oke, semangat ya Mas Nafan. Mas Nafan, tapi kita betul lihat sekali. baru-baru ini, baru saja tadi ya, indeks ini dibuka melemah di kisaran 0,33% tadi ya. Ini bagaimana dengan pergerakannya hari ini? Di satu sisi banyak optimisme juga bahwa indeks akan menguat pada hari ini. Ya, memang kalau kita akui bahwasannya koreksi yang terjadi daripada pergerakan ISG untuk hari ini, kalau menurut saya memang lebih dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Adapun kalau misalkan untuk faktor eksternal, kita ketahui bahwasannya bursa di regional Amerika Serikat memang ditutup di zona merah. Hal ini juga memicu efek domino ekonomi yang negatif ya, misalkan daripada kinerja pergerakan market di regional Asia. Ya memang kalau saya pantau rata-rata itu mengalami mix to lower begitu ya. Memang kalau kita akui bahwasannya pelaku pasar telah mencermati hasil kinerja data makroekonomi Amerika Serikat yang progresif begitu ya, misalkan daripada data retail sales maupun juga core retail sales di Amerika Serikat itu mengalami kenaikan sekitar 100 basis point begitu ya. Dan hal ini juga tentunya juga dikombinasikan misalkan dengan adanya ini ya, kinerja inflasi Amerika Serikat yang memang menyentuh level tertinggi. Kalau untuk per Oktober itu saya ingat di level 6,2%. Kemudian juga daripada kinerja US non-farm payroll yang memang juga progresif. Tentunya juga ini juga membuat para pelaku pasar berekspektasi ya, bahwasannya the Fed bisa saja akan menerapkan atau mempercepat laju tapering begitu ya, atau pengurangan pembelian aset begitu ya. Dan di sisi lain juga dengan adanya ekspektasi pemulihan ekonomi Amerika yang lebih cepat ya, misalkan menuju ke era normalisasi, maka dari itu juga adanya terdapat kekhawatiran mengenai percepatan kenaikan suku bunga The Fed begitu misalkan untuk tahun depan. Jadi ekspektasi kekhawatiran ini yang menyebabkan para pelaku pasar bersikap wait and see. Sementara kalau dari domestik, kalau saya amati bahwasannya untuk ya selain daripada kita menanti pengumuman BI dalam rangka untuk menetapkan BI 7-day repo rate, memang untuk proyeksi kami masih ditetapkan tetap ya di sekitar 3,5%. Kita ketahui misalkan dalam rangka untuk meredam potensi lajunya pandemi COVID-19 ya misalkan di tanah air, adapun juga pemerintah bisa mulai menetapkan kebijakan PPKM level 3 ya pada 24 Desember hingga 2 Januari kalau saya ketahui begitu ya. Itu kalau menurut saya hal ini juga membuat mobilitas ya, terjadi potensi pembatasan mobilitas masyarakat misalkan dalam rangka untuk memenuhi liburan akhir tahun untuk tahun ini misalkan seperti itu. Ini juga kalau menurut saya ini juga merupakan sentimen negatif dari domestik ya, yang membuat para pelaku pasar lebih bersikap prudent atau wait and see ya, dalam rangka untuk masuk ke pasar modal ini untuk saat ini. Jadi bagaimana? Apakah memang terlalu jauh apabila ekspektasinya pergerakan indeks hari ini bisa kembali menyentuh all time high misalnya? Ya, memang kalau saya melihat ya, mencermati ya secara teknikal, memang untuk all time high itu berada di kisaran 6.714 ya begitu. Untuk saat ini pergerakan IHSG kalau secara swing itu range-nya ya, untuk supportnya itu di level antara 6.599 hingga 6.714 begitu ya. Kalaupun misalkan jika pergerakan IHSG mengalami breakout ya dari 6.714, misalkan selain daripada kita berekspektasi bahwasannya BI atau Pak Ferry Warjio mengeluarkan statement hawkish begitu ya. Di sisi lain juga kita juga akan bersiap menyambut aksi window dressing ya, di mana kalau saya melihat bahwasannya
dari tahun 2012 hingga pada tahun 2020 itu 100% ya kinerja IHSG pada Desember itu cenderung bullish begitu ya, sehingga harapan kami bahwasannya di 6.714 itu terjadi breakout ya, sehingga untuk memenuhi target daripada Mira Aset Sekuritas ya untuk akhir tahun 2021 itu di level 6.880 begitu. Oke, kinerja emiten Q3 2021 ini kan telah dirilis. Analisis Anda seperti apa? Ya memang sejauh ini kalau untuk kinerja emiten pada kuartal ketiga so far menunjukkan recovery sehingga membuat kinerja daripada pendapatan maupun juga laba bersih mengalami peningkatan. Hal ini juga tercermin daripada kenaikan kinerja harga sahamnya begitu, karena kalau kita ketahui bahwasannya hingga saat ini pun juga pemerintah juga masih berhasil meredam kenaikan kasus COVID-19 begitu ya, sehingga kebijakan restriksi yang diterapkan oleh pemerintah tersebut tidak berlaku begitu ya hingga saat ini begitu, sehingga hal tersebut juga memicu tingkat mobilitas daripada penduduk, daripada para pelaku pasar pada khususnya begitu ya, sehingga terjadilah kegiatan ekonomi yang menciptakan demand dan supply begitu ya, dan tentunya juga hal ini membuat recovery ya dari recovery di sektor perekonomian tersebut, itu membuat recovery di emiten-emiten itu menunjukkan hasil yang progresif ya begitu. Jadi so far majority emiten-emiten di kuartal ketiga itu rata-rata kinerja fundamentalnya progresif begitu. Oke, di akhir tahun pasar akan bersiap window dressing. Analisis Anda bagaimana untuk mengambil cuan nih di momen window dressing? Iya, kita ketahui bahwasannya untuk bulan November ini itu kan pergerakan IHSG kami proyeksikan lebih cenderung konsolidasi ya begitu ya untuk selama bulan November begitu ya, sehingga kita bisa memanfaatkan ruang konsolidasi ini dalam rangka buying weakness atau akumulasi terhadap misalkan emiten-emiten di sektor yang bisa memicu atau mendorong penguatan IHSG pada bulan Desember begitu ya. Misalkan untuk yang big caps bisa sektor perbankan itu bisa layak untuk dicermati kalau secara long term. Kemudian juga kalau kita manfaatkan dinamika fluktuasi komoditas pun juga karena seiring dengan meningkatnya demand pada musim dingin itu pun juga kita bisa manfaatkan hal tersebut begitu ya. Kemudian juga kebetulan juga karena BI juga juga mengumumkan BI rate ini juga semestinya para pelaku pasar juga berharap bahwasannya relaksasi dari insentif PPN misalkan begitu ya, ataupun juga ini juga dari pemerintah juga itu juga bisa diperpanjang hingga 2022, sehingga ini juga memacu sektor properti, tentunya ini juga bisa mendukung hal tersebut. Dan di sisi lain juga sektor konstruksi, construction ini kalau bulan Desember itu cenderung terapresiasi ya, jadi kita manfaatkan hal tersebut begitu. Oke. Harga batu bara ini kan melonjak ya 33%. Bagaimana dengan saham di sektor batu bara? Ya, memang untuk IDX di sektor energi, kalau saya cermati, kalau secara teknikal memang lebih cenderung ini ya terlihat ini ya fase bullish consolidation begitu, dan juga di sisi lain juga kalau kita manfaatkan daripada tren permintaan di musim dingin itu berpotensi meningkat begitu ya, sehingga kita juga bisa memanfaatkan rally daripada potensi kenaikan harga batu bara begitu ya. Ini juga bisa memicu peningkatan average selling price begitu ya daripada emiten-emiten di sektor batu bara tersebut, sambil memenuhi kewajiban DMO ya secara domestik tentunya. Tapi yang paling penting ini juga kita melihat dari indeks PMI manufacturing secara global itu masih menunjukkan ekspansif ya, kalau saya ingat itu di 54. Ini juga bisa memicu permintaan komoditas yang cukup progresif begitu ke depannya dalam rangka menggerakkan industri. Jadi ini buat ekspor kita bagus begitu, dan ini bisa meningkatkan average selling price begitu untuk emiten. Oke, terakhir Mas Navan, rekomendasi saham lainnya dari Anda? Oke, di sini kalau misalkan jika saya cermati
kalau saya analisa dari sisi volume ya, begitu ya. Adapun saya merekomendasikan di sini ada BABP, BBCA, BRMS, Java, PTPP, kemudian Tower. Demikian Mas Cikal. Oke, baik. Terima kasih Mas Nafan atas informasi serta analisisnya. Pemirsa Senior Investment Information Mirai Aset Ya, Sekuritas sama-sama. Nafan Aji Gusta.